Ya, masih di masa Paskah ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melihat nats kita terlebih dahulu, ya, dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Paskah berbicara kasih, kuasa, dan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kalau 18 April kemarin kita memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus. Ya, 20 April kita merayakan Paskah. Dan nanti tanggal 29 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Lalu 8 Juni kita akan merayakan Pentakosta. Ini adalah satu rangkaian, mulai dari kematian sampai kebangkitan dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang percaya. Nah, dalam kisah di atas, Yohanes 20 ayat 19 sampai 22 tadi, ya, kita membaca, kita menangkap bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang mengalami ketakutan karena peristiwa kematiannya. Saudara bisa membayangkan bagaimana situasi yang begitu mencekam, ya. Mereka begitu takut kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu, dan mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu-pintu yang tertutup rapat terkunci. Nah, saudara, lalu saat itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam ruangan itu kepada murid-muridnya. Saudara, ada perintah yang tersirat dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya. Akan memberikan tuntunan bagi kita, ya, yang dimana kita pun percaya bahwa Tuhan Yesus juga telah bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara, ini satu pesan bagi kita, bahwa apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan Yesus hadir untuk menemui kita. Amin, saudaraku. Kita melihat apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan. Yang pertama, ia menghendaki agar kita hidup dalam damai sejahtera. Katakan damai sejahtera, saudara. Ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, apa saudaraku? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan bagi kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 juga dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama, ya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
apapun masalah dan pergumulan hidup tidak boleh menggeser damai sejahteranya dari hati kita. Apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara alami hari-hari ini? Ketika kita mulai menghadapi masalah, persoalan, pergumulan demi pergumulan, saudara, kadang kita tenggelam dan kita mulai kehilangan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Ada lagu yang mengingatkan kita, ya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Ya, saudara, Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus yang ketika dia berkata demikian, dia pun mengalami hal-hal yang tidak enak, yang tidak baik dalam kehidupannya, saudaraku. Kita membaca, sering mendengar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Bagaimana ketika Paulus dan Silas, mereka mengalami suasana atau situasi yang tidak enak. Mereka ditangkap dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka tengah malam menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan mereka mengalami mujizat. Sendi-sendi penjara itu roboh. Tuhan membebaskan mereka. Ini adalah salah satu contoh bagi kita, saudaraku. Bagaimana orang yang hidup dalam damai sejahtera, maka itu akan mendatangkan mujizat dalam kehidupannya. Saudara, apa yang sedang terjadi, yang sedang kau alami hari-hari ini? Pesan Tuhan pagi ini bagi kita, apa, saudaraku? Jangan kehilangan damai sejahtera. Tetaplah hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang ada dalam hati kita dapat memberikan kesaksian kepada orang lain. Ya, perhatikan ayat yang ke-20. Apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan? Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ia menghendaki agar kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ia menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan lambung yang berlubang karena tombak itu, untuk membuktikan bahwa segala yang dilakukan manusia tidak dapat menghalangi kuasanya. Kenapa Yesus lakukan itu, saudara? Dia sedang menunjukkan kepada murid-muridnya, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh manusia tidak dapat menghalangi kuasanya. Ia bangkit, maut pun tidak dapat membendung atau menghalangi kuasa Tuhan, saudaraku. Karena itu, jangan takut, saudara. Ya, apakah itu untuk pergumulan kita, apakah itu menghadapi kesulitan di masa-masa yang tidak mudah ini, saudara. Ada orang yang begitu takut menghadapi persoalan dalam pekerjaannya,
atau orang yang khawatir tentang masa depannya, ya. Yang muda juga takut berpikir tentang masa depan. Yang tua juga takut berpikir nanti kalau aku sudah tua gimana? Atau keluarga kita, keluargaku bagaimana? Saudara, jangan takut. Matius 28 ayat ke-18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasanya akan menyertai kita jika kita percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin, saudara. Kata kuncinya apa, saudaraku? Percaya. Saudara boleh katakan sama-sama saya. 2, 3. Percaya. Sekali lagi. Masih banyak yang diem nih. Ngantuk ya. 2, 3. Percaya. Ya. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan putus asa. Tapi percaya. Yesus yang kita sembah dan kita percayai. Yesus yang telah mati dan dibangkitkan bagi kita. Dia adalah Yesus yang berkuasa. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada." Perhatikan, bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Siapa yang datang kepada Allah, berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita hidup karena iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, awal dari iman kita. Alkitab juga katakan itu bukan hasil usahamu. Engkau diselamatkan karena kasih karunia, bukan kekuatanmu, bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Pemberian Allah yaitu keselamatan yang luar biasa ini, keselamatan kekal, bisa kita terima melalui apa, saudara? Melalui iman kita. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup karena percaya, saudara. Siapa di tempat ini yang percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara. Karena itu tetaplah percaya. Ya, saya sangat senang lagu ini, saudara, yang berbicara tentang iman, tentang percaya. Aku hidup bukan karena ku melihat, tetapi karena iman kepada Anak Allah. Ku percaya bukan dari ku melihat, karena percaya aku melihat. Kalau orang dunia, orang-orang agamawi, mereka melihat dulu, mereka mendapatkan dulu dan berkata, "Aku percaya." Saudara, semua orang juga bisa seperti itu. Tetapi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman-Nya, Alkitab berkata, percaya kita, iman kita akan membuat apa yang tidak kita lihat menjadi kita bisa lihat. Membuat apa yang tidak kita terima, kita akan terima itu. Membuat apa yang tidak bisa, yang tidak mungkin akan menjadi bisa dan mungkin. Bahkan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Kita katakan pribadi lepas pribadi, aku percaya kepadamu Tuhan. Ya, Ia menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Saya berdoa kita semua mengalami janji Tuhan ini bagi kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-21, perhatikan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Coba yang ketiga apa pesan Tuhan bagi kita? Boleh baca sama-sama saya. 2, 3. Ia menghendaki agar kita memberitakan kabar baik. Ya, ganti dengan saya. Ia menghendaki agar saya memberitakan kabar baik. Bapa mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dan ia pun mengutus kita untuk pergi memberitakan kabar baik ini. Memberitakan keselamatan bagi semua orang. Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki kita pergi memberitakan Injil. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ya, ketika Tuhan berkata, pergi beritakan Injil, ya. Jadikan semua bangsa muridku. Saudara, ini adalah panggilan utama bagi setiap orang percaya. Panggilan utama bagi setiap orang percaya. Mari kita lihat sekarang dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Rasul Paulus berkata demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Dan Paulus berkata gini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, aku memang berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Kapan terakhir saudara memberitakan Injil? Ini pertanyaan yang sering saya berikan, ya. Saudara, waktu hari Sabtu kemarin ketika kami bersama-sama anak-anak, kita ada ibadah Paskah di Tanjung Sari, saudara. Ya, dan saya ke kamar kecil, lalu pulang dari kamar kecil, saya mampir ke kantin. Ya, dan seperti biasa saya berdoa, Tuhan, siapa kira-kira yang bisa saya layani, saya memberitakan Injil kepada mereka. Dan Tuhan memberikan kesempatan, saudara. Di kantin itu saya beli minuman, lalu sambil minum di situ, saya liatin anak-anak yang sedang berenang dijagain oleh orang tuanya. Ya, dia nanya, dari mana Pak? Bapak, ya ini pas hari libur ngajak anak-anak main ke sini gitu, dari gereja. Oh iya, Bapak nggak ikut berenang? Enggak. Anak-anak kan sudah ditemenin sama orang tuanya. Oh jadi Bapak pengawas saja ya? Iya, saya pengawas gitu kan. Saya pendetanya, saya bilang. Oh gitu ya. Kan kemarin hari libur Jumat itu kan tanggal merah kan Mas? Itu hari Jumat Agung. Saya bilang gitu. Ya, Jumat Agung itu memperingati Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Lalu hari Minggu besok adalah hari Paskah. Paskah itu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Loh saudara, saya cerita tentang Jumat Agung, cerita tentang Paskah, itu memberitakan Injil. Ya, saudara jangan takut memberitakan Injil, saudaraku. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita.
Sebenarnya bisa kita beritakan Injil. Sebenarnya kita bisa berkata-kata demikian. Sebenarnya kita bisa memberitakan kabar baik bagi semua orang. Bagi keluarga kita yang belum percaya, bagi tetangga kita, ya, bagi kenalan kita, atau orang yang belum pernah kita jumpai sekalipun, yang baru ketemu dengan kita. Saudara, banyak kesempatan. Kalau saudara ada di tempat usaha atau toko saudara, mungkin langganan, mungkin supplier kita, ya, mungkin orang-orang yang berkunjung ke toko kita, atau kalau di kantor mungkin teman kerja kita. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita agar kita bisa memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara, ini waktunya, ya. Hal yang ketiga yang Tuhan perintahkan bagi kita, Ia menghendaki agar kita memberitakan kabar baik. Sampai di sana terus pembicaraan berlanjut, ya, dan saya menjelaskan kepada dia bagaimana kalau agama itu tidak menyelamatkan. Agama itu hanya mengajarkan hal-hal yang baik dalam tanda petik. Memang agama mengajar sesuatu yang baik, tetapi agama itu tidak menyelamatkan. Pas di kolam renang, saya bisa kasih contoh bagi mereka. Seumpama ada orang renang di kolam yang 2 meter itu, Mas. Lalu orang itu ternyata mulai tenggelam. Bagaimana menyelamatkan orang itu? Ada orang mungkin yang melemparkan buku, bagaimana cara berenang yang baik. Lempar nih, baca, supaya kamu nggak tenggelam, cara kamu selamat seperti ini. Yang nggak ada waktu baca. Ya, orang tenggelam di lumpur hisap. Semakin berontak, semakin bergerak, semakin terhisap. Satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari lumpur, dari air itu supaya nggak tenggelam, harus ada orang yang mengulurkan tangan menolong mereka. Atau harus ada orang yang lompat ke kolam renang untuk menyelamatkan dia. Yang dibutuhkan bukan buku cara berenang yang baik, bukan bagaimana aku menjadi orang beragama yang baik, tapi manusia berdosa membutuhkan juru selamat. Nah, Tuhan Yesuslah juru selamat itu bagi kita. Saya percaya kebenaran yang disampaikan itu akan berbicara dalam hatinya, saudara. Ya. Nah, saudara, kalau kita percaya kalau tahun ini adalah tahun penuaian, kita terus berdoa untuk jiwa-jiwa, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Ayo, kita pun harus berani untuk memberitakan kabar baik. Yang mau katakan amin, ya. Yang mau meresponi firman Tuhan ini, lambaikan tangan saudara. Tuhan akan memberikan keberanian, memberikan hikmat, memberikan kuasanya untuk kita berani memberitakan kabar baik. Yang keempat, saudara, apa pesan Tuhan? Ia menghendaki supaya kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus datang untuk menolong orang percaya menjalani kehidupan bersama Tuhan. Ada Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, kita bersyukur kalau Roh Kudus dikaruniakan bagi kita. Roh Kudus adalah pelindung. Roh Kudus adalah penolong kita. Katakan amin. Ya, Roh Kudus juga yang menuntun kita.
Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, mari kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Ya, kita mau mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Apakah selama ini kita masih menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita? Saudara, terus bangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ada satu statement yang bagus, saudara. Suatu kali ada anak bertanya kepada papahnya yang sedang berdoa, "Pah, Papa berdoa untuk apa?" "Papa berdoa untuk dapat sesuatu ya dari Tuhan." Lalu ayahnya ini menjawab, "Anakku, Papa berdoa bukan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Tapi justru ketika Papa berdoa itu, Papa banyak kehilangan." Anaknya kaget, "Loh, kalau Papa berdoa banyak kehilangan lah, kenapa Papa berdoa?" Dengar baik-baik anakku. Ketika Papa berdoa, Papa itu kehilangan kekhawatiran. Papa itu kehilangan ketakutan. Papa itu kehilangan kalau ada kekecewaan dalam hati. Mungkin selama ini ada pergumulan yang belum kunjung dijawab, yang akhirnya membuat mulai kecewa. Atau melihat orang lain, orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok sepertinya mereka keadaannya lebih baik dari saya, dari kita. Ketika kita berdoa, segala hal yang tidak baik itu diambil dari hidup kita. Maka hidup kita akan dibebaskan dari ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, ini luar biasa. Orang yang memberi dirinya dituntun oleh Roh Kudus, tanda ia mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara, mari di Pekan Paskah ini, biarlah kita memberi hidup kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Selamat Paskah, mari kita hidup bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Ia menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Ia menghendaki kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Ia menghendaki kita agar kita memberitakan kabar baik, dan Ia menghendaki supaya kita dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus.